saya kembali mundur sedikit. Kata Habib, antara Habib pulang sampai berdirinya FPI, terutama sebelum era reformasi, dunia dakwah yang vokal tuh, kiai-kiai yang vokal tuh mendapatkan tekanan. Habib ada nggak tuh perasaan takut saat itu? Apa pernah Ya, dapat ancaman atau apalah gitu, Bib? ya memang di tahun 90-an itu semestinya tekanan itu sudah mulai berkurang kalau dibandingkan tahun 80-an ya. Kalau saya dengar daripada dai-dai senior tahun 80-an, apalagi pasca terjadinya peristiwa Tanjung Priok 84 itu memang tekanan sebetulnya semakin keras. Nah, sebetulnya tahun 90 itu kebijakan-kebijakan Pak Harto kan mulai mengalami perubahan. Sebetulnya sudah mulai lebih bersahabat dengan kelompok-kelompok Islam. Hanya saja orang-orang di sekitar Soeharto ini masih tetap menggunakan cara-cara represif yang pernah mereka lakukan di tahun 80-an. Contohnya yang saya alami bagaimana Sospol di DKI Jakarta mengeluarkan surat resmi. Itu menghimbau kepada seluruh kantor-kantor pemerintah maupun swasta yang ada di ibu kota Jakarta, termasuk masjid-masjid dan musola, untuk tidak mengundang sejumlah dai. Disebutin nama-nama dainya. Ada nama Habib Idrus Jamalulail, ada nama Kiai Haji Abu Hanifah, ada nama di situ Kiai Haji Fakhrul Razi, ada nama Kiai Haji Cecep Bustomi almarhum, ada nama saya juga dimasukkan. Bahkan dulu termasuk yang dicekal itu Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Beliau pernah dicekal di Tegal juga di zaman-zaman tahun 90-an itu. Nggak boleh ceramah di sana, nggak boleh ceramah di sini. Termasuk Kiai Haji Zainuddin MZ. Hanya karena Kiai Haji Zainuddin MZ ini memang memiliki retorika yang cukup bagus di dalam berdakwahnya. Jadi sindiran-sindiran yang beliau lakukan kepada pemerintah lebih soft, lebih halus. Karena memang retorika dakwahnya kan cukup bagus. Tapi kan ada juga dai-dai yang nggak pakai tadi ngaling-ngaling. Jadi bahasa-bahasa kritiknya itu memang sangat pedas dan membuat telinga orang jadi merah. Nah, ini kita alami. Bahkan saya dengan Habib Idrus Jamalulail dan Kiai Haji Manal Hidayat punya pengalaman pada peringatan salah satu tablik di daerah Cikini, Raden Saleh. Jadi bagaimana begitu saya sedang ceramah, tahu-tahu ada tentara-tentara yang datang, intel-intel yang datang, itu dai-dai yang belum naik langsung dicekal, tidak boleh naik ke atas mimbar. Nah, saat itu Habib Idrus Jamalulail menulis surat kecil, dikirim ke Ana lagi ceramah. Nah, kemudian begitu Ana lihat, dia tulis dalam bahasa Arab yang intinya hati-hati, ini intel sedang nunggu di rumah panitia dan antum sebaiknya selesai ceramah jangan langsung kemari. Dan itu akhirnya bagaimana cara kita keluar dari kepungan tersebut, Ana umumkan. Surat tadi Ana umumkan kepada umat. Ana sampaikan kepada umat, ini kiai-kiai lagi dicekal, tidak boleh ada ceramah, ada di rumah panitia. Nah, kemudian saya juga nggak boleh ceramah, kita lanjutkan ceramah. Begitu selesai ceramah, semua umat berdiri, saya dibawa lari. Dikepung oleh tentara ketika itu. Nah, itu kejadian tahun 96. Nah, jadi kita dikejar, dibawa lari oleh panitia, dibawa lari oleh anak-anak muda. Kemudian stopin taksi, naik taksi, kita melarikan diri. Nah, sementara tentara-tentara tadi kan udah dikepung orang, mobilnya nggak bisa jalan. Karena orang puluhan ribu yang hadir ketika itu. Nah, jadi peristiwa-peristiwa macam itu tuh masih banyak terjadi di tahun-tahun itu. Tapi pasca reformasi kan kita nggak pernah alami lagi. Pasca reformasi ini walaupun kita bicara sebetulnya lebih keras, tapi karena ini sudah merupakan era kebebasan, jadi tingkah laku seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah hampir tidak ada. Bukan tidak ada sama sekali ya, tapi hampir tidak ada. Walaupun aroma-aroma pencekalan sebetulnya di era reformasi pun ada, tapi dilakukan lebih soft, lebih halus, tidak sekasar ketika itu. Nah, saya juga waktu itu dicekal, tidak boleh ceramah di Tegal, di Cirebon, di Brebes, di Majalengka. Sampai-sampai ada kejadian di Indramayu. Waktu itu saya diundang. Itu ditulis di dalam spanduk nama saya Kiai Haji Rahmat.
bukan ditulis Habib Rizik. Sebab kalau ditulis Habib Rizik oleh panitia, mereka didatangi Kodim, didatangi Koramil, nggak boleh mereka bikin acara. Nggak ada izin lu. Jadi mereka tulis Kiai Haji Rahmat dari Jakarta. Padahal yang datang kita. Nah, begitu kita datang disembunyikan di rumah panitia. Nah, kemudian diumumkan begitu giliran kita naik, mereka umumkan. Ya, karena Kiai Rahmat dari Jakarta tidak datang, nah ini ada penggantinya Habib Rizik. Jadi pakai cara-cara seperti itu sebetulnya murni masyarakat yang bikin cara seperti itu di mana-mana. Itu kan simbol perlawanan mereka. Mereka nggak mau dikekang. Nah, mereka nggak mau dikekang. Jadi nama saya berubah-ubah, ntar Kiai Slamet, ntar Kiai Rahmat, ntar Kiai macam-macam. Kecuali daerah-daerah tertentu yang mereka berani langsung tulis nama kita. Nah, biasanya dulu daerah-daerah yang berani langsung menulis saya punya nama, daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh Golkar. Umpamanya daerah yang mayoritas P3, umpamanya seperti Pekalongan waktu itu, mereka berani langsung tulis nama. Tapi kalau daerah-daerah yang mayoritas dikuasai oleh Golkar ketika itu ya, itu cerita Golkar ketika Orde Baru. Itu biasanya panitia kamuflase nama. Mereka nggak berani terang-terangan tulis nama. Kalau nggak nanti ada tekanan-tekanan. Dan banyak juga akhirnya tablik-tablik yang gagal karena tekanan-tekanan tersebut. Nah, itulah kurang lebih yang terjadi. Justru itu yang mendorong kita pada akhirnya dengan kawan-kawan dalam diskusi-diskusi, ya kalau begitu di era reformasi ini jangan sampai terurang seperti dulu. Kita mesti punya kelompok. Kita mesti bersatu. Jadi ketika itu kiai-kiai itu semua bersatu jadi pengurus FPI. Lalu masanya dari mana? Ya masing-masing kiai kan punya murid. Nah, masing-masing kiai membawa muridnya untuk menjadi laskar. Jadilah dia organisasi yang bernama Front Pembela Islam. Tentunya dengan bersatu semakin kuat ya, Bib. Ya. Nah, begitu bersatu dengan adanya FPI, memang kita rasakan komunikasi lebih lancar, komunikasi lebih mudah, rasa persaudaraan juga lebih kuat. Dan nggak sampai di situ aja, persatuan kita dengan masa-masa yang semula mengambang, yang ada di daerah-daerah, itu ternyata semakin solid. Tadinya kan mereka hanya masa mengambang. Kita datang ceramah, mereka hadir 5.000, setelah itu bubar. Kita hadir 10.000 datang, setelah selesai ceramah mereka bubar. Kita tidak ada ikatan. Tapi setelah ada FPI, nah mereka ini jadi terikat dengan organisasi, terikat dengan program-program, terikat dengan visi misi. Nah, sehingga saya rasakan perjuangan dengan organisasi pada saat lahirnya FPI tersebut memang sangat berat, tapi setelah kita melalui masa-masa berat tersebut, justru kita rasakan dakwah jadi lebih sistematis, kemudian koordinasi juga jadi lebih mudah. Kemudian kalau kita menyampaikan sesuatu kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu lebih diperhatikan ketimbang suara orang per orang. Nah, kalau suara orang per orang kurang diperhatikan, tapi kalau suara dari organisasi atas nama organisasi itu lebih punya wibawa. Ini yang kita alami sepanjang adanya Front Pembela Islam dengan segala kurang dan lebihnya, dengan segala suka dan dukanya, dan seterusnya. Tadi Habib cerita 17 Agustus 98 Habib secara spontan mencetuskan FPI. Rapat 6 bulan. Kira-kira jadi mulai aktif 99 2000. Sebetulnya FPI ini kalau dikatakan aktif secara sistematis, memang tahun-tahun pertama sulit karena kita orang nggak ngerti organisasi. Cuma ada kejadian-kejadian yang menantang FPI dan secara tidak sengaja melibatkan FPI. Dan itu yang membuat akhirnya FPI cepat dikenal. Seperti peristiwa Ketapang 98. Nah, jadi manakala ada sekumpulan preman, hampir ada 600-an preman dari agama tertentu melakukan penyerangan kepada masyarakat muslim yang ada di daerah Ketapang kota. Kemudian ada pembakaran motor di depan masjid, penghancuran masjid, penyerbuan ke rumah-rumah warga, banyak yang kena tebas pedang. Nah, ini kejadian ya memang tanpa direncanakan ya. Nah, kebetulan malam sebelum kejadian, saya dan kawan-kawan FPI ceramah di tempat itu. Kita ceramah soal Isra dan Mi'raj. Kita ceramah soal Isra Mi'raj, amar ma'ruf nahi munkar. Jam 2 acara selesai kita pulang. Nah, tiba-tiba jam 4 pagi
tatkala panitia sedang merapikan tenda, apa segala macam digulung, diserbu oleh kelompok ini. Nah, begitu terjadi penyerbuan, ya masyarakat kemana teleponnya? Teleponnya kan ke ustadz-ustadz yang ceramah semalam. Iya. Iya kan, ustadz tolong kita, Habib bantu kita, ini kita udah serbu, banyak yang luka. Sementara kan mereka nggak pernah sangka kalau mereka akan diserang sama 600-an preman bersenjata seperti itu. Nah, ketika usai sholat subuh, mereka dapat serangan pertama jam 4 mereka diserang. Mereka bisa pukul mundur itu para penyerang. Tapi penyerang ini balik lagi dengan jumlah yang lebih besar lagi sekitar jam setengah 6 atau jam 6 pagi. Nah, saya di rumah dapat telepon bahwa masyarakat itu diserbu. Kemudian ustadz-ustadz juga yang semalam mengisi dapat telepon. Dan mereka juga konfirmasi ke saya apa yang harus kita lakukan. Kan FPI udah lahir. Iya. Nah, FPI kan lahir Agustus. Ini kan kejadian bulan November. Saya bilang ya tidak ada jalan lain. Setiap ustadz bawa muridnya. Jadi setiap ustadz waktu itu bawa muridnya. Ada yang bawa 1 truk, ada yang bawa 2 truk, ada yang bawa 1 Metro Mini. Semua kita kumpul di tempat itu. Dan akhirnya terjadi bentrok. Dan ada 16 preman yang mati ketika itu. Nah, 16 preman mati, perkampungan kita amankan. Nah, kita tutup semua jalan-jalan yang ada. Dan akhirnya kita bisa menguasai keadaan. Dan kurang lebih ada sekitar 400 preman yang dievakuasi oleh pihak kepolisian. Dibawa ke Makobrimob Kelapa II. Dan akhirnya kita juga mendapatkan barang-barang bukti berupa bom molotov, berupa bepeti-peti, samurai, masih baru. Artinya memang itu ada orang yang mempersiapkan. Ada orang mempersiapkan. Ini bepeti-peti, ada pedang-pedang yang masih baru beli itu. Luar biasa, dan itu kita bawa ke DPR, kita laporkan semua. Nah, mulai saat itulah FPI dikenal di seluruh Indonesia karena itu kan diliput oleh semua televisi. Kejadian itu kan juga disiarkan langsung oleh beberapa radio. Nah, beberapa radio yang menyiarkan langsung, saya pikir ada nilai positif, ada juga negatifnya. Ya, positifnya memang dengan disiarkan oleh beberapa radio secara langsung peristiwa tersebut, kita mendapat simpatik banyak kelompok masyarakat. Yang mau bergabung ke kita untuk membantu. Tapi negatifnya juga ada. Kelompok-kelompok masyarakat ini. Saya kan waktu itu kan udah dari tahun 90 kan ngajar keliling Jakarta. Dari Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, kita di kampung-kampung. Kita kan memang punya hubungan yang cukup baik dengan masyarakat grassroots yang ada di bawah. Begitu mereka dengar Habib Rizik, Kiai Misbah, Kiai ini, Kiai itu, semua dikepung di mana namanya di Gajah Mada, di daerah kota sana, ya mereka semua datang. Tanpa diundang, betruk-truk mereka datang dari Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, semua ingin ke lokasi. Karena yang ada di benak mereka, saya dan kawan-kawan dikepung oleh preman-preman tadi. Itu yang ada di benak mereka. Padahal kita yang sedang mengepung mereka. Nah, karena kan beritanya di TV juga orang udah bakar-bakaran, ya kan? Mayat sudah di jalan-jalan. Nah, akhirnya mereka ini terprovokasi oleh berita-berita di radio. Mereka datang dari berbagai penjuru. Nah, itu yang membuat aparat keamanan khawatir dan sangat ketakutan. Jadi besar. Oh iya dong, sebab kalau itu mereka sampai masuk ke kota dan Gajah Mada, nanti siapa yang berani jamin tidak ada penjarahan? Ini kan sentra ekonomi ibu kota. Iya. Kan kejadiannya di sentra ekonomi ibu kota. Makanya ribuan marinir diturunkan. Ribuan polisi ketika itu diturunkan. Nah, ketika itu kan yang menjadi Kapolres ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, salah satunya kan Pak Kapolri yang saat ini menjadi Kapolri. Nah, jadi karena beliau ini khawatir keadaan tadi tidak terkendali, beliau tutup jalan-jalan masuk yang ke lokasi. Begitu. Jadi beliau ini nih marinir segala macam, mereka tutup semua jalan ke lokasi. Dari Pasar Baru ditutup, dari Tomang ditutup, dari kota sana ditutup, semua ditutup. Ya, supaya tidak ada yang masuk ke lokasi. Nah, penutupan tadi niatnya baik supaya orang tidak masuk ke sentra ekonomi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma masa ini karena sudah terprovokasi oleh berita, begitu ditutup mereka ngamuk di lokasi penutupan. Akhirnya apa yang bisa mereka lakukan di lokasi penutupan? Ada gereja, mereka bakar gereja. Ada sekolah Kristen, mereka bakar sekolah Kristen. Kenapa gereja dan sekolah Kristennya akhirnya
tidak bersalah kok menjadi sasaran, kan begitu kan? Iya. Karena radio-radio yang menyiarkan ini memberikan gambaran seolah-olah ini perang agama antara Islam dan Kristen. Karena kelompok preman-preman yang menyerang ini kan mereka berasal dari agama Kristen, walaupun mereka tidak mewakili agama Kristen. Tapi masyarakat yang sumbu pendek, pikirannya kan mereka langsung bilang, ini perang agama Islam Kristen. Islam ditindas langsung. Iya, sebetulnya bukan perang agama. Sebetulnya tidak ada konflik agama dalam persoalan tersebut. Ini murni kriminal, ratusan preman yang kebetulan dari agama tertentu, kan begitu. Iya. Nah, yang sebetulnya tidak ada sangkut paut dengan agama. Nah, akibatnya akhirnya sekolah-sekolah Kristen, gereja-gereja Kristen di Pasar Baru, di berbagai tempat, berapa belas, mereka menjadi korban pengrusakan, korban pembakaran dari masa yang kita sendiri nggak tahu. Kan kita nggak undang mereka. Kan kita FPI cuma yang datang kan kiai-kiai dengan membawa para santrinya. Ini mereka-mereka kan yang dengar berita di radio. Belum ada komunikasi handphone sebanyak sekarang ya. Ya, ketika itu ada, memang handphone sudah ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Facebook belum ada, Twitter belum ada. Jadi orang masih sangat mengandalkan radio, dan radio sendiri ya mungkin cara penyampaian pemberitaannya terlalu provokatif, yang akhirnya menimbulkan orang kita punya murid ada di mana-mana. Dengar kita lagi dikepung oleh umat agama tertentu. Ya mereka rame-rame datang dengan apa yang mereka bisa bawa. Nah, murid Habib dengar Habib sakit aja pada bondong-bondong kali mau jenguk. Itu yang jadi masalah. Jadi kita pikir itulah ujian buat FPI yang pertama kali, yang memang sangat kita sesalkan, tapi alhamdulillah akhirnya semua bisa teratasi dengan baik. Walaupun ada efek-efek yang ya pencitraan juga kan. Orang lihat FPI ini kelompok baru apa nih. Belum apa-apa udah perang. Belum apa-apa ini ada korban 16 preman mati di jalanan. Ya macam-macam persepsi lah. Macam-macam persepsi. Artinya pada saat kegiatan pertama FPI langsung melakukan kegiatan nahi mungkar. Sebetulnya enggak. Bukan. Jadi pada saat FPI itu muncul, kita memperbanyak tablik akbar. Kita memperbanyak mimbar-mimbar dakwah. Sebetulnya kan sebelum peristiwa Ketapang tadi, kan kita dakwah di Ketapang. Nah, jadi memang kita semua ustadz-ustadz ini kita sebar luaskan. Termasuk untuk sosialisasi pemikiran-pemikiran FPI. Apa itu FPI? Apa visi misinya? Sebetulnya dari mulai Agustus, September, Oktober, itu yang kita sebar luaskan lewat media-media dakwah. Jadi sebetulnya FPI nggak langsung nahi munkar. Nahi munkar terjadi di Ketapang dalam rangka defensif, bukan ofensif. Nah, kita kan bela diri. Nah, mereka bawa senjata, mereka membantai masyarakat, ya kita datang, kita bantu masyarakat. Nah, jadi artinya sebetulnya apa yang terjadi di Ketapang itu dalam rangka defensifnya FPI. Justru untuk menyelesaikan konflik saat itu ya, BP? Betul. Nah, ini